handphone. Gue ganti handphone ya. Gue harus bilang sama dia, aku mau ganti handphone. Oke. Abis itu nanti handphonenya jangan dihapus ya data-datanya. Handphonenya kasih ke aku. Sampai minta data handphone gue, bayangin. Tanya, kalau dia nggak ngaku, ada nih WhatsAppnya. Sampai dia bilang, aku kan udah kasih tahu, jangan dihapus data di handphone lamanya. Biarin aja kayak gitu. Kasih ke aku mau cek semuanya. Sampai data handphone, lo bayangin. Apa yang mau dia otak-atik coba? Masih juga gue tidak mempermasalahkan gue didoain. Serah deh gue mau didoain, mau ditigain, mau ditujuin, mau diseratusin, bodo amat. Tapi ketika harga diri gue diinjak, terus dia nggak diem, gue injak balik sama gue dengan cara gue. Coba. Sampai gue ngomong tuh waktu itu ke saudaranya namanya Uyung yang ikut dia. Gue WhatsApp, gue telepon, ada kali gue telepon 45 menitan tuh. Gue bilang, Uyung ini udah too much. Uyung dia minta data handphone gue yang lama, ini udah too much. Di situ kan ada banyak banget urusan di dalam handphone lama gue. Ya email lah, kerjaan gue lah, rekening gue lah, keuangan gue lah. Dia mau semuanya, udah dapet CCTV, WhatsApp connect, IG connect, TikTok connect, semua connect. Masa masih mau minta data handphone gue? Sampai gue ngomong juga ke kakaknya, ini gimana sih kok sampai ke data handphone dia mau. Sampai gue tanya ke Dimas ini gimana ya, kok dia mau minta data handphone gue di handphone yang lama. Yang di handphone yang lama gak boleh dihapus data-datanya kayak handphone. Biasa kan kita kalau beli handphone ya, iPhone to iPhone, ya kan. Kalau sudah masuk semua datanya ke handphone baru, kan handphone yang lama dibersihin dong kayak handphone baru. Itu gak boleh. Sampai gue tanya ke Zack ini gimana, dia sampai minta data handphone. Zack sampai bilang jangan dikasih nih, itu udah keterlaluan, sudah kebanyakan. Dan dia belum jadi suami lu aja dia udah begitu. Tuh Zack ngomong begitu. Tanya Zack tuh, tinggal namanya Zack Faraj tuh ada di following gue. Bener gak gue ngomong begitu? Coba. Kan udah gue bilang, kalau yang gue omongin ini adalah suatu kebohongan atau fitnah, laporin aja. Polda ada, Mabes ada, Polres ada. Ayo kita ketemu, kita buka semuanya apa yang terjadi. Bagaimana lo memperlakukan gue, Rizky Irmansyah, sampai gue gak bisa ngapa-ngapain selama 6 bulan. Gue sebelum ketemu dia, gue tuh adalah pemain film. Desember gue dapet film 2. Ya gue dapet film 2. Januari gue dapet film 1. Gara-gara dia, gue gak syuting film sama sekali. Permasalahannya sepele. Cuman karena ada adegan pelukan, gue gak boleh ambil syuting film itu. Sampai gue bilang gini sama dia, sayang, perasaan yang ngambil film dari Keluarga Baik-Baik ada adegan pelukannya banyak. Sampai gue kasih contoh, kamu nonton deh film Gadis Kretek, kamu nonton deh. Itu semua pasangannya sudah itu semua pemainnya sudah banyak yang berpasangan. Tapi mereka kasih-kasih aja karena itu hanya sekedar pekerjaan. Coba, mending diganti. Enggak, cuman gue disuruh cancel aja. Coba kalau gue ambil, mungkin hampir 1 M lebih tuh bayarannya. Kan gue kesel ya, terus gue disalah-salahin, terus gue dibilang gue fitnah. Ibu Jessica, kan gue kesel jadinya kalau digituin. Ibu, kenapa sekarang gue ngomong? Ya karena gue jadinya kesel sendiri. Udah mah gue yang jadi korban, udah mah gue yang dirugikan, tapi gue yang disalahin. Kan gue bingung gitu, gue salahnya di mana? Gue ya tadi udah bilang, gue lebih baik dibilang perempuan tolol, perempuan bodoh, perempuan bego, ya karena setia dibanding gue harus punya banyak pasangan.
Ini gua main film nggak boleh karena adegan pelukan. Lah dia bukan lagi adegan pelukan, dia adegan tiduran. Bukan lagi adegan. Gila kan? Tapi masih dibela. Tapi gua yang iya karena cinta kalau gua cinta sendiri ya, nggak mungkin tuh setiap gua putusin dia kucuk-kucuk nangis. Lu tanya Bu Jessica Desaratu tuh, saksi juga tuh saat gua lagi syuting di Trans TV. Tanya Bu Jess, coba DM Bu Jess. Sampai gue kasih lihat WhatsAppnya si Rizky Irmansyah ke Bu Jess. Tanya no. Makanya gue kesel, gue yang jadi korban, gue yang dirugikan. Ya, mental gue hampir rusak, tapi gue yang dibully, tapi gue yang disalahin. Sama orang-orang yang nggak tahu, yang cuman lihat di sosial media. Kalau yang ngomong itu orang-orang terdekat, gue masih oke. Tapi ini ada yang stage videonya, gue tahu silsilah keluarganya Rizky. Ya lu tahu Rizky tinggal di mana? Lu tahu nggak sekarang rumahnya ngontrak atau beli? Lu tahu nggak satu rumah itu diisi berapa? Lu tahu bapaknya Rizky itu ada 3 istrinya? Lu tahu nggak bapaknya Rizky itu ketiga istrinya tuh digebugin? Nah kalau ngomong tuh harus detail. Jangan ngebagusin nama orang yang lu nggak pernah kenal. Kan gue kesel jadinya. Kalau gue ngomong sekarang ya karena gue udah numpuk. Ngerti ya sih gimana sih rasanya numpuk? Lu numpuk sendiri, lu rasain. Tiba-tiba udah lu terpuruk, udah lu sakit sendiri, ya kan atas perlakuannya. Terus lu disalahin gitu. Gimana sih rasanya? Udah tuh gue yang selalu disalahin. Dibilangnya kalian tuh selalu bilangnya Nikita tuh kasar. Satu laki-laki pun dalam hidup gue tidak pernah ada yang gue pukul. Tidak pernah. Kalian cuma tahu gue kasar karena gue tukang ribut. Bukan berarti gue tukang ribut sama pasangan gue. Tidak. Gue tuh sesayang itu kalau udah cinta sama laki-laki dan sebodoh itu. Orang-orang di sekitar gue tuh taunya bukan main. Sampai gue disuruh ganti nomor pun gue nurut sama si Rizky Irmansyah itu. Sampai temen-temen gue bingung, nomor lu tuh sebetulnya yang mana, Nick? Karena gue bener-bener nggak dibolehin berteman. Kalau gue nggak dibolehin berteman, tapi dianya bener, dianya nggak kasar sama gue, nggak apa-apa. Nggak ada pelemparan asbak itu. Lu nonton lagi di YouTube gue, nonton. Dan asbak itu pun bukan dilempar ke mantan gue. Dipo pun sudah mengakui saat di persidangan. Makanya kalau kalian tuh kalau nonton tuh jangan setengah-setengah, full. Tuh masih ada di YouTube gue Crazy Nick Mirror. Cari waktu di persidangan. Jadi jangan kalian pukul rata dengan gue yang dulu tukang ribut-ribut sama orang, berarti gue ribut-ribut sama pasangan gue. Tidak pernah. Pasangan gue aja tidak pernah bisa menemukan gue selingkuh karena memang gue lebih baik dibilang tolol karena setia dibanding gue harus ngikutin mereka-mereka yang selingkuh. Gue nggak mau. Nggak mau gue. Ngerti nggak? Jadi kalau sekarang gue ngomong, gue bercerita, ya karena gue sudah nggak ada tempat lagi di sini, udah full, udah tumpah. Jadi kalau misalnya gue lagi lihat sosial media, ada yang komen tentang gue tapi kok sok tahu, itu gue kesel gitu kayak. Lu tahu apa tentang perjalanan hidup gue? Lu tahu apa? Lu ketemu gue nggak pernah, ngobrol sama gue nggak pernah. Tapi tuh kayak tahu banget kehidupan gue tuh kayak 24 jam tinggal sama gue gitu. Dan selalu membela orang yang jadi rival gue gitu loh. Karena benci. Intinya adalah karena benci sebetulnya. Untung aja si R gak jadi sama nih orang. Pasti malu banget sekeluarga. Yang untung itu gua. Bukannya si Rizky Irmansyah. Gua yang untung gak jadi sama dia. Keluarganya mah happy banget. Rizky sama gue. Gimana sih? Karena orang tuanya gak pernah bisa. Rizky itu dari dulu bawa perempuan tuh gak pernah perempuan bener. Kakak-kakaknya yang ngomong. Dang Uti yang namanya Putri, yang biasa gue panggil Dang Uti. Irma pun ngomong kelakuan adiknya kayak gimana. Yang bersyukur tuh gue, yang beruntung tuh gue. Karena kalau gue bisa sama dia,
Mungkin keuangan gue semua dia mau cek. Apa yang gue punya sebelum gue punya sama dia pun mungkin ya. Karena waktu gue live Shopee aja, dia tuh selalu tanya, kamu dapat berapa hari ini? Terus dia minta data handphone gue, yang semuanya ada di situ. Yang masalah kerjaan lah, keuangan gue lah, keluar masuknya duit lah, finansial lah. Yang bersyukur tuh gue. Gila ya. Gue mau dipercaya mau tidak, gue tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Gue nggak akan jadi gimana juga ke gue. Tapi gue sekarang happy aja karena gue bisa bercerita apa yang terjadi, dan gue masih bisa menahan yang seharusnya tidak boleh dibicarakan. Kalau gue mau memecah belah, gampang. Gue tahu kok Rizky ngomongin Mayor Teddy apa. Gue tahu kok Rizky ngomongin Rajib Agung.